Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan dukungan kepada channel ini dengan selalu memberikan like serta subscribe kepada channel ini. Dan tiba saatnya ketika kita akan membuat sebuah video pertama untuk mengawali channel ini. Video kali ini kita akan tetap meneruskan edukasi kita. Kali ini kita akan membahas tentang 5 ular yang selalu kita kira sebagai ular berbisa, namun ternyata ular itu adalah ular yang tidak berbisa. Ular apa saja yang akan kita bahas? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama yang menjadi list utama kita adalah ular pucuk. Ular pucuk adalah yang bernama Latin Ahatala prasina, dan banyak lagi jenis-jenis ular pucuk yang lainnya. Ular pucuk ini memiliki fisik yang berwarna hijau, bertubuh ramping, serta selalu berada di atas puncak pohon. Ular ini selalu saja bertengger di atas pohon, yang kebanyakan mereka ditemui di kebun-kebun bambu. Di puncak pohon sendiri dia selalu menjulurkan lidahnya, dan lidahnya pun seringkali tegak lurus demi mendeteksi mangsanya. Kita seringkali menyalahsangkakan ular ini sebagai ular berbisa, namun kenyataannya ular ini sama sekali tidak berbisa. Ular pucuk memiliki sangat sedikit sekali jumlah bisa yang apabila disuntikkan kepada manusia tidak memiliki pengaruh sama sekali. Gigitan tersebut memang berpengaruh kepada mangsa-mangsanya karena ular ini memangsa sejenis kadal dan cicak serta hewan-hewan kecil yang berada di atas tanah. Kadangkala mereka turun ke atas tanah untuk mencari mangsanya apabila ketersediaan mangsa di atas pohon sudah berkurang. Mereka hanya berefek kepada hewan-hewan yang menjadi mangsanya saja, namun tidak berdampak kepada manusia. Manusia yang mengalami alergi terhadap gigitan ular hanya mendapati kulitnya bentol-bentol dan merah-merah saja. Dengan mengusapkan air serta minyak, bentol-bentol tersebut dan gatal-gatal tersebut akan hilang. Ular ini tidak hanya berwarna hijau, kadangkala berwarna kekuningan serta agak coklat. Yang kedua adalah ular gonyosoma atau sering disebut sebagai ular bajing. Ular bajing memiliki ciri fisik tubuh yang berwarna hijau namun agak besar dan cenderung hijau mengkilat. Ular ini sering diidentifikasikan sebagai ular berbisa, namun ular ini sebetulnya tidak memiliki bisa sama sekali. Ular ini memang cenderung agresif, karena dari itu dia pun sering dipakai untuk pertunjukan dan show-show kesenian tradisional. Karena keagresifannya, kemudian ular ini pun banyak ditakuti oleh masyarakat dan selalu dianggap sebagai membahayakan nyawa karena berbisa. Namun sejatinya ular ini tidak memiliki bisa dan hanya memakan hewan-hewan pengerat kecil serta burung-burung di atas pohon. Jarang sekali kita mendapati ular ini berada di bawah tanah dan mereka selalu sedia di atas pohon saja. Ular ini memiliki ciri yang apabila dia merasa marah, ular ini akan melebarkan bagian lehernya dan kemudian akan membentuk huruf seperti huruf S, yang dimana itu menandakan bahwa dia siap untuk menyerang. Yang ketiga adalah ular water tiger. Water tiger seperti sebagaimana namanya adalah merupakan ular berjenis ular yang hidup di dalam air. Ular ini sering kita dapati yaitu di genangan air, di selokan ataupun di sawah dan kolam-kolam ikan. Ular ini hanya memangsa ikan-ikan kecil atau katak yang berada di sawah dan di kolam ikan. Ular ini sama sekali tidak berbisa dan gigitannya pun tidak berdampak kepada manusia sama sekali. Di dalam kasus-kasus tertentu ular ini banyak menggigit manusia ketika dia atau manusia tersebut sedang berada di sawah atau di kolam. Namun gigitan itu sama sekali tidak membahayakan dan hanya menimbulkan gatal-gatal pada kasus yang parah. Ular yang keempat adalah ular kadut atau yang sering disebut sebagai sanca borobudur. Ular ini sejatinya sama seperti water tiger adalah ular air. Ular ini memiliki ciri fisik totol-totol, kadang-kadang bergaris hitam dan putih. Ular ini berbeda dengan ular welang ataupun ular weling. Dia memiliki tubuh yang cenderung buntat atau gempal. Ular ini memiliki ciri topeng seperti di dalam wajahnya, sehingga ular ini seperti mengenakan topeng.
Ular ini sejatinya memiliki kadar bisa yang sangat rendah dan hanya berefek kepada hewan-hewan kecil seperti mangsanya. Dia hanya memangsa ikan-ikan kecil, dan pada kasus ular kadut yang sangat besar yang hanya menimbulkan demam apabila tersuntik atau tergigit kepada manusia. Ular kadut seringkali berada di selokan-selokan serta saluran irigasi, persawahan, serta kolam ikan. Banyak sekali ditemui bahwa kolam-kolam ikan selalu dihinggapi atau dihampiri dan dimasuki oleh ular-ular kadut tersebut. Dan ular yang kelima, ular yang sering kita sangka sebagai ular berbisa adalah ular kopi. Ular kopi ini memiliki ciri yang berwarna hitam, dan apabila ketika dia masih kecil, ular ini memiliki garis berwarna kuning dari kepala hingga ke ekor. Ular ini tidak agresif seperti ular-ular yang lainnya yang cenderung selalu menghindari manusia. Ular ini seringkali masuk ke pemukiman warga karena memang habitatnya dekat sekali dengan aktivitas masyarakat kita. Ular ini seringkali kita temui di area pekarangan rumah maupun di selokan dan semak-semak di sekitar rumah kita. Kadang kala lingkungan yang kotor mengundang ular ini untuk bersarang di lingkungan tersebut. Ular ini sama sekali tidak berbisa dan cenderung akan menghindari bila dia bertemu dengan manusia. Mangsanya adalah hewan-hewan kecil seperti cicak dan kadal-kadal yang suka berada di halaman. Baiklah teman-teman, segitu dulu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan video kali ini, dan terus dukung channel ini dengan mengklik tombol like, subscribe, serta komen, dan jangan lupa untuk tunggu konten-konten terbaru edukasi tentang hewan sekitar kita. Kita akan kembali lagi di info selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.